Selamat malam pemirsa. Pemerintah putuskan untuk melanjutkan PPKM level 4 hingga 9 Agustus mendatang. Para insan media diharapkan untuk terus bersinergi dalam berbagai upaya menghadapi pandemi COVID-19. Dua informasi ini akan kami ketengahkan bersama sejumlah informasi menarik lainnya di CWM News malam hari ini, Selasa 3 Agustus 2021 bersama saya Iksanti Syafaati. Dan pemirsa, inilah CWM News selengkapnya. Pemirsa, pemerintah putuskan untuk melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 hingga 9 Agustus 2021 mendatang. Pemerintah memutuskan melanjutkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 hingga 9 Agustus 2021 mendatang. Keputusan tersebut diumumkan langsung Presiden Joko Widodo di Istana Bogor Senin 2 Agustus 2021 kemarin. Perpanjangan kebijakan tersebut berdasarkan pada perbaikan skala nasional baik dalam konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan dan prosentase BORT yang dicapai pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 periode pertama per 26 Juli hingga 2 Agustus 2021 kemarin. Dengan mempertimbangkan perkembangan beberapa indikator kasus pada minggu ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten kota tertentu, dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah. Walau berkontribusi positif terhadap penanganan penyebaran COVID-19, namun perpanjangan PPKM ini pun diharapkan dapat dibarengi dengan kebijakan yang berpihak pada realita warga masyarakat, para pelaku usaha kecil menengah di daerah. Pada pemberlakuan PPKM level 4 periode pertama, bahkan tahapan pembatasan kegiatan masyarakat lain yang dijejaki jauh sebelumnya, keberadaan para pelaku ekonomi kecil terkesan luput dari perhatian. Di Kota Sorong misalnya, mayoritas para pelaku ekonomi kecil tersebut harus berjibaku dalam larutnya malam demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga maupun asa cita dan tuntutan biaya pendidikan para buah hatinya di tengah berbagai aturan pembatasan aktivitas yang tegas diterapkan pemerintah. Sebagai warga negara yang berkategori penerima, mereka bahkan nyaris tak tersentuh oleh alokasi bantuan yang dikucurkan pemerintah pusat maupun daerah selama masa pandemi berlangsung. Seperti COVID ini kita disuruh istirahat, begini, begitu. Ya jelas kita tidak bisa istirahat lah, kita orang masyarakat kecil yang tidak mampu. Contohnya seperti saya sendiri, tidak usah orang lain. Saya punya rumah nih jauh, sampai di Klaling sana, Klaling 1. Jadi dari sini saya kalau naik taksi sampai di Aimas Pasar Sore saya turun, bayar taksi 10.000, masuk ke dalam 20, keluar 20. Jadi perhitungan satu hari transportasi 120.000. Terpaksa saya harus begadang di sini. Jadi kalau saya disuruh pulang memang benar-benar saya tidak bisa pulang. Saya harus begadang sini. Saya punya anak-anak juga sekolah beraktivitas di Sorong sini, di kota. Jadi mau dan tidak mau saya harus begadang di jalan ini untuk jamin biaya anak-anak sekolah, supaya anak-anak juga bisa makan, dapat transportasi biaya ke sekolah, jajan, apa semua. Mirisnya mereka pun kerap harus mengkerutkan kening dalam pikir hadapi batas waktu tagihan pinjaman yang tak mentolerir realita dibalik statusnya sebagai OAP yang harusnya bergemilang kesejahteraan atas hak keseluruhan dalam amanat otonomi khusus. Kalau untuk saya sendiri, selama saya berjual di pinggir jalan ini, saya pakai modal simpan pinjam koperasi. Kalau saya mengambil 1 juta berarti saya bayarnya 60.000 satu hari. Jadi kalau saya mau disuruh istirahat, bagaimana nanti saya dikejar-kejar dengan
utang koperasi. Jadi terpaksa saya harus begadang untuk bisa membayar saya punya tagihan tiap hari gitu. Terus selama ini bantuan-bantuan serupa dana atau tangan kasih atau otsus, saya tidak pernah mendapatkan Rp1 itu. Rp1.000 pun saya tidak pernah dapat dari sana. Tapi kalau serupa sembako, saya baru hitung ini sudah 4 kali dengan ini saya dapat. Saya punya nama biar orang cek sampai di pusat Jakarta, saya punya nama tidak pernah dapat terima uang itu. Orang bilang tangan kasih kah, modal usaha kah, PPKM kah, ini saya tidak pernah dapat modal-modal itu. BLT itu saya tidak pernah dapat sama sekali. Dan saya berusaha dengan saya punya tenaga sekuat mungkin untuk saya bisa membayar simpan pinjam membantu saya dengan saya anak-anak punya kehidupan di pinggir jalan. Diakui di balik kesulitan, nurani mereka pantang menggerutu. Sekuat tenaga mereka optimis, karena ada banyak tangan kasih yang mengasihi, berlandas solidaritas sesama anak bangsa. Anggreni Sumbung, CWM Channel.